Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofiana Ifadatul Husna dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B2, NIM 221101020008. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari filsafat materi pertama sampai terakhir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat. Oke, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada hakikat filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi dalam bahasa Arab falsafah, dalam bahasa Inggris filosofi, dan dalam bahasa Yunani yaitu philosophia, yaitu cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologi yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan, batasan-batasan definisi yang disusun oleh sejumlah filsuf dan ahli filsuf. Kegunaan kita belajar filsafat adalah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia yang terletak dalam wewenang metode-metode khusus. Karena hakikatnya filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara mendalam, secara kritis tentang sesuatu yang terlintas di pikiran kita. Cabang filsafat yaitu ada epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Nah, estetika pemikiran filsafat itu ada satu, pemikiran yang bebas dan sebebas-bebasnya. Artinya kita berpikir filsafat itu tidak terbatas. Yang kedua ada pemikiran secara rasional dan kritis. Selanjutnya ada pemikiran yang esensial. Yang keempat ada pemikiran yang abstrak, radikal, holistik, dan kontinu. Secara umum filsafat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Apa sih itu epistemologi? Yaitu ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber dari pengetahuan itu sendiri. Yang selanjutnya ada ontologi ilmu. Apa sih itu ontologi ilmu? Ontologi ilmu terdiri dari dua kata yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ontologi yaitu ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Cabang filsafat ini yaitu sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan yang konkret secara kritis. Yang terakhir ada aksiologi ilmu, adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, karena filsafat hakikatnya sebagai induk-induk dari berbagai ilmu. Buktinya filsafat tidak mati terhadap hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Tetapi filsafat tidak termasuk ruang ilmu pengetahuan yang khusus. Filsafat yaitu objeknya bersifat tidak terbatas atau luas. Dalam filsafat banyak metode-metode, diantaranya ada metode perenungan. Biasanya kita merenung diri sambil mikir apa sih ini yang terlintas dalam pikiran kita. Yang selanjutnya ada metode kritis, historis, sistematis, transendental, dan metode analitika bahasa. Selanjutnya perbedaan dan hubungan antara filsafat ilmu dan keagamaan. Konsep filsafat berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Sedangkan filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan ilmiah. Hubungan filsafat ilmu dan agama yaitu tujuannya setidak-tidaknya berurusan dengan hal yang sama, membahas hal yang sama, yaitu kebenaran dalam kita bertindak. Perbedaannya antara filsafat ilmu dan agama. Nah, kalau dari filsafat mencari kebenaran atau radikal yang mengakar, sistematis, dan kalau ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode penelitian, pengalaman, dan percobaan. Nah, hubungan dari filsafat agama dan ilmu, kalau dalam agama kehidupan manusia berbeda dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan menolong manusia untuk memecahkan masalah dengan berbagai penelitian-penelitiannya. Sedangkan dalam agama memberikan jawaban terhadap segala hal yang tidak dapat ditembus oleh filsafat dan ilmu.
ilmu dipandang dari kacamata agama adalah mengemban misi untuk mencapai kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada filsafat barat klasik dan alirannya. Filsafat barat klasik muncul di Yunani sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam filsafat barat klasik ada beberapa tokoh, yaitu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Menurut saya 3 tokoh tersebut sudah tidak asing ya dalam dunia filsafat, sudah sangat familiar gitu namanya. Socrates, Plato, Aristoteles, kayak udah biasa kita dengar dalam dunia filsafat. Ciri-ciri dari filsafat barat klasik yaitu ilmu pengetahuan masih bersifat umum, masih memikirkan asal-usul kehidupan, dan masih ada perbedaan pemikiran antara filsuf satu dengan filsuf yang lainnya. Masih ada pendapat yang kontra antara filsuf satu dengan filsuf yang lainnya. Nah, aliran-aliran dari filsafat barat klasik yaitu ada rasionalisme, empirisme, fenomenalisme, positivisme, dan idealisme, intuisionisme, eksistensialisme, dan yang terakhir ada nihilisme. Selanjutnya ada filsafat barat masa Renaissance dan modern. Renaissance, bahasa yang sulit. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Kemunculan Renaissance telah membawa hidupnya kembali sebuah pengetahuan, filsafat dan perubahan di berbagai lini kehidupan, sehingga para sejarawan menganggapnya sebagai awal zaman modern. Zaman ini sering disebut sebagai zaman humanisme. Mengapa disebut zaman humanisme? Karena pada abad pertengahan ini manusia kurang dihargai sebagai manusia. Latar belakang munculnya Renaissance yaitu ada kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi. Dampak Renaissance, kalau dampak itu pasti ada plus, ada min, ada positif juga ada negatif. Nah, dampak positif dari munculnya Renaissance yaitu terbentuknya masyarakat perdagangan yang maju, melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang hebat, melahirkan ahli sains dan perubahan, munculnya kaum borjuis yang dapat menyaingi kaum bangsawan dan gereja. Nah, dampak negatifnya yaitu ada terjadi kebobrokan moral, segala sesuatu dilakukan secara individu dan berdasarkan materi, tidak dalam musyawarah. Nah, tokoh penting dalam masa Renaissance yaitu ada Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Francis Bacon. Selanjutnya ada filsafat barat dan Islam pada abad pertengahan. Ada 2 periode pada abad pertengahan yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Dalam periode skolastik Islam ada 5, yaitu periode kalam pertama, periode filsafat pertama, periode kalam kedua, periode filsafat kedua, dan periode kebangkitan. Selanjutnya yang periode skolastik Kristen yaitu ada 3, masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, dan masa skolastik akhir. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisisme. Apa sih itu idealisme? Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, dan jiwa kita sebagai manusia. Jenis-jenis idealisme ada idealisme subjektif dan idealisme objektif. Konsep dari filsafat idealisme yaitu ada metafisika idealisme, humanologi idealisme, epistemologi idealisme, dan aksiologi idealisme. Selanjutnya realisme, real, nyata, adalah aliran filsafat yang bertolak belakang dengan aliran filsafat idealisme. Realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real yang nyata. Benda-benda itu kita ketahui atau kita persepsikan yang hubungannya dengan pikiran kita. Jenis-jenis realisme ada kecenderungan kepada materialisme dan idealisme, dan terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis jiwa dan materi. Konsep filsafat realisme ada metafisika realisme, humanologi realisme, dan epistemologi realisme. Nah, setiap aliran filsafat kan punya tokoh. Nah, aliran tokoh realisme ini yaitu ada John Amos, Francis Bacon, John Locke.
Selanjutnya ada rasionalisme. Tadi realisme, sekarang rasionalisme. Adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat penting dalam memperoleh pengetahuan dan mengatas pengetahuan. Tokoh-tokohnya yaitu ada René Descartes, de Spinoza, dan G.W. Leibniz. Yang terakhir ada kritisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio kita. Kritisme merupakan bagian dari filsafat modern. Salah satu tokohnya ada yaitu Immanuel Kant. Menurutnya pemikiran adalah menyatukan rasionalisme dan empirisme menjadi fenomena baru, sebuah inovasi baru. Menurutnya manusia adalah dalang dari yang membangun dunianya sendiri. Nah, itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan filsafat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.